Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Fazira. Saya dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan, NIM 1808031010110. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknologi SIM yang sering saya gunakan, yaitu e-commerce atau perdagangan online. Nah, perdagangan online atau e-commerce ini cara kerjanya juga mempermudah proses perdagangan yang sudah ada. Metode kerjanya pun mudah, di mana seseorang hanya perlu memasukkan pencarian barang yang diinginkan lalu pilih beli. Nanti komponen sistem informasi berupa output akan muncul, yakni barang yang dibeli tadi. Nah, teknologi yang ada di dalam e-commerce tersebut, yang pertama ada teknologi Bitcoin atau mata uang virtual masa depan. Bitcoin menjadi trending saat ini, di mana penggunaannya sangat banyak digunakan. Bitcoin sendiri merupakan mata uang digital atau virtual yang didapat dengan cara dibeli ataupun ditukar dengan mata uang tertentu. Dan banyak juga situs yang menyediakan pembelian atau penukaran mata uang dengan fisik atau dengan mata uang virtual ini. Kemudian yang kedua ada QR Code. Nah, meski tidak bersentuhan langsung dengan konsep e-commerce, nyatanya memang teknologi QR Code memberikan banyak manfaat pada penerapan inventory dan control stock sistem produk, di mana untuk proses input barang, mutasi, dan penggunaan stok cukup dengan melakukan scanning QR Code tersebut yang ditempel di produk ataupun yang tertempel di dalam produk tersebut. Dan sistem secara langsung akan melakukan fungsi terhadap database produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga ada penerapan big data. Nah, dengan semakin tingginya animo dan kepercayaan masyarakat terhadap model transaksi online baik desktop maupun mobile, menjadikan tingkat sekuritas juga harus ditingkatkan. Belum lagi semakin hari jumlah transaksi penjualan yang menggunakan media internet atau e-commerce semakin banyak, sehingga framework dan kualitas server juga harus semakin ditingkatkan. Salah satunya adalah penerapan big data. Kemudian yang keempat ada dukungan powerful fitur online pada platform blogging. Nah, kali ini penggunaan e-commerce sangat mewabah pada platform blogging, sehingga blogging yang ada saat ini bukan hanya saja bisa digunakan sebagai media untuk menulis, tetapi juga menjual produk baik virtual maupun fisik. Nah, berbagai application programming interface dan modul third party semakin canggih seperti fitur cek resi, ongkir, home credit, kemudian bisa dengan mudah diintegrasikan ke platform blogging seperti WordPress misalnya. Selanjutnya ada peningkatan opsi pembayaran dan layanan pengiriman. Nah, opsi pembayaran dan layanan pengiriman saat ini sangat banyak kita temui, dan kita bisa dengan mudah membeli produk online menggunakan beragam metode pembayaran dan jenis ekspedisi yang akan digunakan. Belum lagi dukungan berbagai jenis pembayaran non-transfer atau setor tunai juga didukung untuk beberapa jenis seller atau merchant. Selanjutnya ada beberapa isu etika dalam e-commerce. Yang pertama, privacy. Nah, privacy atau privasi ini adalah hak untuk ditinggalkan sendiri dan hak untuk bebas dari campur tangan orang lain. Dalam e-commerce, privasi ini berkaitan dengan pengumpulan informasi personal dan perlindungan privasi. Perdagangan via internet juga memungkinkan seseorang untuk mengumpulkan informasi personal dengan membaca posting individu, melihat nama dan identitas individu di internet, membaca email individu, melacak jalur komunikasi wireless, meminta individu mengisi registrasi sebuah situs, merekam tindakan individu pada saat individu tersebut mengakses internet dengan menggunakan suatu software tertentu. Kemudian ada hak kekayaan intelektual atau intellectual property right. Kekayaan intelektual adalah kreasi pikiran, penemuan, pekerjaan artistik, simbol, nama, gambar, desain yang digunakan dalam perdagangan. Hak atas kekayaan intelektual adalah pemberian perlindungan kepada siapapun yang memiliki kekayaan intelektual. Dalam e-commerce ada 4 tipe kekayaan intelektual, yaitu copyright, trademark, nama domain, dan paten.
Tanpa hak atas kekayaan intelektual, industri musik, software, film, penerbitan akan jatuh. Selanjutnya ada copyright. Nah, copyright adalah pemberian hak-hak khusus dari pemerintah kepada pemilik kekayaan intelektual untuk memproduksi ulang sebuah pekerjaan, seluruh atau sebagian, kemudian mendistribusikannya, menunjukkan atau memasangnya kepada publik dalam bentuk apapun termasuk internet. Selanjutnya ada trademark. Nah, trademark atau merek dagang adalah simbol yang digunakan oleh bisnis untuk mengidentifikasi produk dan jasa mereka. Trademark ini harus diregister agar dapat dilindungi oleh hukum. Bila telah diregister, trademark akan berlaku selamanya, selama biaya registrasi tersebut terus dibayarkan. Kemudian ada paten. Paten adalah dokumen yang menjamin pemegang hak eksklusif dari sebuah penemuan atau pengembangan untuk beberapa tahun. Nah, hal-hal yang dapat dipaten berupa temuan fisik teknologi ataupun metode-metode atau proses-proses dalam pembuatan peralatan secara fisik. Kemudian ada nama domain. Nama domain ini sebenarnya merupakan variasi dari trademark. Nah, nama domain adalah alamat internet penyelenggara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Nah, adapun beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menangani beberapa isu etika tersebut, yaitu dengan melakukan pendekatan. Nah, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama, embedded value approach dan disclosive computer ethics. Pendekatan yang pertama memaparkan bahwa setiap teknologi informasi yang ada merupakan bagian netral atau tidak memberikan dampak langsung baik positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita memberikan nilai terhadap teknologi itu sendiri. Kemudian untuk pendekatan yang kedua itu memaparkan bagaimana mengevaluasi nilai moral terhadap nilai yang didapatkan dari pendekatan yang pertama dalam praktis teknologi informasi sendiri. Demikian penjelasan dari saya mengenai SIM yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.